Sebetulnya inspirasi awal itu dimulai ketika saya bersama Dr. Widyo dan dua teman lain itu pada awal bulan Oktober tahun 2000 itu kita sama-sama mengikuti Kongres AFCMA, Asian Federation of Catholic Medical Association di Kuala Lumpur. Nah, di situ kita mendapat banyak input ya dan suatu tujuan yang sangat baik untuk berdirinya organisasi dokter Katolik. Maka karena waktu itu skop kami itu ada di Bandung, maka kita mendirikan KDKJB, Komunitas Dokter Katolik Jawa Barat. Ya. Jadi itu awalnya inspirasi di situ. Suasana pertemuan pada waktu itu, pertama bahwa yang hadir itu cukup banyak. Itu membuat surprise kami bahwa dokter Katolik yang hadir banyak. Kemudian kelihatan ada antusiasme dari para dokter tersebut. Pada waktu itu ada pembicara dari Yayasan Santo Lukas Jakarta, Dr. Murcuanto dan Prof. Kurniawan. Kemudian Monsinyur Alexander Joyo Siswoyo. Beliau berbicara mengenai pentingnya ada komunitas dokter Katolik di Bandung, jadi KJB gitu. Setelah kembali dari Kuala Lumpur, menghubungin Bapak Uskup supaya Bapak Uskup yang mau mengundang para dokter Katolik. Sehingga banyak yang datang pada tanggal 25 Oktober. Waktu itu di Aula Boromius, Aula Lama. Ya, saya kira lebih dari 100 dokter hadir dan dihadiri juga oleh Yayasan Santo Lukas yang kami undang. Ada 3 dokter dari sana. Jadi pengarahan dari Bapak Uskup dan dari Yayasan Santo Lukas. Itu tanggal 25 Oktober itu kita diawali dengan misa, pengarahan, kemudian deklarasi pembentukan Komunitas Dokter Katolik Jawa Barat. Itu awalnya seperti itu. Tantangannya menghimpun anggota, karena para dokter Katolik ini kan bekerjanya di banyak tempat. Ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, ada yang di dinas kesehatan. Nah, tantangannya itu. Tapi puji Tuhan kami bisa menghubungi beberapa dokter yang antusias dan akhirnya kita bisa menghimpun para dokter Katolik. Sebaiknya ada wadah untuk dokter-dokter Katolik di Keuskupan Bandung, karena secara internasional di tingkat Asia maupun di tingkat dunia wadah itu ada untuk mempererat persaudaraan antar dokter Katolik dengan keluarganya. Tapi yang lebih penting lagi, wadah ini sebetulnya untuk mengingatkan, selalu mengingatkan dan menyadarkan dokter Katolik supaya mereka selalu ingat pada etik, moral dan spiritualitas sebagai dokter Katolik. Ya. Dan spiritualitas dokter Katolik itu kita rumuskan sebagai mengikuti apa yang ada di dalam Injil, The Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Dokter-dokter Katolik itu selalu ditingkatkan di dalam hal etik, moral dan spiritualitas dokter Katolik, tapi juga sekaligus tentu peningkatan di dalam hal teknis medis mereka untuk wadah ini dibentuk untuk keperluan itu. Begitu. Saya kira tidak ada masalah yang terlalu berarti lah. Kita kan hanya kumpul-kumpul aja, saling ketemu. Nggak ada masalah yang serius lah. Hanya waktu ada permintaan agar harus ada organisasi dokter Indonesia
yang nasional, maka kita mendekati organisasi dokter Katolik di Jakarta. Justru itu saya temukan bukan dalam rapat, tetapi dalam satu retret pribadi saya bersama dengan Romo Pembimbing. Ketika itu saya mendapatkan satu pertanyaan yang cukup mendasar tapi mendalam. Apakah saya diminta untuk memimpin sebuah organisasi atau persekutuan umat beriman? Dalam perenungan itu saya mendapati bahwa komunitas ini bukan sekedar forum profesional, tetapi ini adalah tubuh Kristus, tubuh hidup yang di dalam pelayanannya mempunyai spiritual nilai-nilai Kristiani. Maka saya melihat bahwa setiap pengambilan keputusan dalam kepemimpinan komunitas ini bukan sekedar pengambilan keputusan biasa, tetapi juga bagaimana seseorang anggota di sini bisa menjadi saksi iman. Dan itulah yang mengubah cara pandang saya bahwa komunitas dokter ini adalah bentuk nyata dari perutusan gereja di tengah dunia medis. Dari awal terbentuknya sebenarnya kita ada sarana untuk di luar profesi rutinitas kita. Dan karena saya bekerja di lingkungan Borromeus, kalau bertemu dengan yang lain-lain bagus juga, saling mengenal, senior maupun junior, kita saling bersatu karena topiknya kan doa gitu. Dan juga membuka wawasan kita ke dokter-dokter spesialis yang tidak ada di lingkungan Borromeus. Harapan untuk generasi muda, semoga generasi muda dapat menciptakan nilai-nilai positif dalam masyarakat, lebih inovatif dan kreatif dalam menciptakan budaya, dialog dan kerukunan sesuai dengan iman Katolik. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. 1.525 kasus. Mencapai 787.411 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia. Waktu pandemi itu kita sebagai ketua komunitas dokter Katolik Jawa Barat sangat berat sekali, ya, karena di satu sisi teman sejawat maupun masyarakat sangat membutuhkan kita baik moral maupun finansial seperti kebutuhan pokok sehari-hari. Tetapi dari satu sisi karena pandemi di mana virusnya sangat menyebar sekali, kita tidak bisa keluar sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kami dengan berat hati hanya bisa melakukan saat itu yaitu dengan melakukan Zoom dengan doa bersama dengan Romo kita, Romo pendamping kita, Romo Jatmiko, di mana kita melakukan doa bersama untuk mereka diberi kekuatan dan yang sakit diberi kesembuhan. Dan setelah ada vaksinasi COVID, beberapa dokter Katolik bekerjasama dengan stakeholder lain, yaitu kita dengan Gereja Katolik Bunda Tujuh Kedukaan dan dengan Puskesmas Pasekriki dan Kodam 3 Siliwangi, yaitu mengadakan vaksinasi COVID. Kita bisa melakukan sampai 3 kali untuk vaksinasi COVID itu. Itulah yang bisa kami lakukan pada saat pandemi itu. Walaupun dengan berat hati kita tidak bisa melakukan yang lebih banyak lagi karena situasi yang tidak memungkinkan. KMKIKB sebuah komunitas dengan dasar dan iman yang kuat. Saya yakin pasti akan melewati masa pandemi dengan baik. Proses penggantian nama waktu itu kita ada 2. Yang pertama yaitu Keuskupan Bogor membentuk sendiri KMKI Keuskupan Bogor, di mana sebelumnya dia termasuk di dalam komunitas dokter Katolik di Jawa Barat. Nah, karena dia terpisah membuka suatu KMKI tersendiri dan kita dengan seizin dengan Uskup
Monsinyur Anton, maka kita mendirikan perubahan nama menjadi Komunitas Dokter Katolik Keuskupan Bandung. Walaupun semuanya intensinya kita semua sama, cuma penggantian nama aja, tapi fungsinya dan kegiatannya semua sama. Perasaan saya heran, mengapa harus bergabung? Kemudian kami berproses secara internal, berdiskusi juga dengan penasihat, romo moderator, juga monsinyur. Dan kami mempelajari organisasi Katolik lain, di mana mereka juga kasusnya mirip dengan kami. Akhirnya kami sepakat untuk penyelarasan dengan keyakinan kami bukan hanya sekedar dokter Katolik Keuskupan Bandung, namun kami itu bagian dari Dokter Katolik Indonesia. Bersama dengan para dokter di Bandung sekitar 8 atau 9 tahun ini, saya melihat bahwa mereka punya spiritualitas iman seperti orang Samaria yang baik hati, yang siap menolong semua orang, terutama orang-orang yang sakit, dan dengan hati gembira melayani. Di tengah dunia modern ini ada banyak tawaran yang kemudian bisa menjadi pertimbangan. Maka soal bagaimana memutuskan mana yang terbaik, terutama untuk menjalankan misi, dalam hal ini yang saya sampaikan adalah misi keselamatan, sebab gereja kan mempunyai misi yang berasal dari Tuhan sendiri, yaitu misi menyelamatkan orang, dan gereja itu sendiri adalah orang beriman, diantaranya adalah para dokter ini yang dipanggil secara khusus dengan talentanya untuk bisa menjadi orang-orang yang menyelamatkan pribadi yang lain. Maka disitulah komunitas ini memiliki peran yang sangat besar yang kemudian bisa menjalankan misi Allah melalui gereja, melalui para dokter, yaitu keselamatan itu sendiri. Kontribusinya luar biasa, seperti yang pernah saya dengar bahwa kelompok dokter-dokter ini mengadakan seminar yang dibutuhkan banyak dokter untuk mencari SKP dengan biaya yang rendah, tapi SKP-nya tinggi, dan itu sangat membantu terutama para dokter-dokter untuk melanjutkan karyanya. Yang menyatukan pelayanan para dokter dan juga tenaga medis adalah iman itu sendiri. Iman itu menjadi berbuah di dalam tindakan. Maka para dokter semoga semakin banyak berkumpul dalam arti mengusahakan pertemuan-pertemuan yang saling meneguhkan, menyemangati satu dengan yang lain, sehingga mendapatkan inspirasi, tetapi juga mendapatkan semangat untuk semakin banyak melakukan hal-hal yang konkret bagi banyak orang, terutama di bidang yang para dokter dan tenaga medis ini kuasai. Keluarga besar berlanjut terus tumbuh dan berkembang. Persaudaraan, bertumbuh bersama, dan melayani dengan sukacita. Kompak bersama dalam pelayanan dan kasih. Tetap bersatu. Misi. Melayani dengan sukacita. Dirgahayu KM KIKB. Luar biasa. Belas kasih.